Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam bosku. Jadi pada kesempatan kali ini ya, saya akan mereview lagi terkait dengan perkembangan Pi ke depan teman-teman ya. Semoga informasi ini bisa memberikan informasi yang lebih inspiratif buat kita ya. Sebagai pioner Pi, saya sendiri pioner Pi sudah cukup lama, tapi bermain solo teman-teman. Walaupun hanya berapa Pi yang saya bisa kumpulkan. Yang jelas teman-teman ya, yang pertama saya doakan selalu untuk selalu sehat dan juga dilimpahkan rezeki. Itu sebagai awal pembuka dari saya. Di lain sisi harga Bitcoin hari ini masih terkoreksi, itu sekitar 21.000 US dollar teman-teman. Dan harga-harga market cryptocurrency ya justru masih merah merona ya teman-teman. Oke teman-teman ya, salam saja untuk bisa memberikan informasi dari Pi Network ini. Jadi Pi Network ini sudah sangat familiar, semuanya bisa mengetahui ya, dan banyak ya, jutaan orang sudah memining Pi itu sendiri dengan menggunakan teknologi Proof of Stake ya teman-teman ya. Dan teknologi ini sekarang diadopsi oleh ya banyak banyak blockchain, banyak koin-koin ya dengan menggunakan teknologi ini. Kenapa? Karena dengan proof of stake ini jadi ramah lingkungan. Terus yang berikut dia konsumsi energi rendah karena hanya menggunakan HP ya teman-teman ya. Di lain sisi ini ada berita yang menarik teman-teman. Di sini dilansir bahwa fakta unik Pi Network dan juga semakin langkanya Pi ya, karena sudah banyak yang memining Pi itu sendiri dan kecepatan semakin berkurang menuju open mainnet ya. Kalau diinformasikan ya, saya menurut media berita juga yang bisa dikatakan kredibel itu akan diluncurkan kalau tidak salah itu bulan Maret teman-teman. Open mainnet itu akan apa namanya bersamaan dengan karena kan jaringan Pi ini kan diluncurkan kalau tidak salah 2019 ya, sehingga mereka akan bertepatan dengan ulang tahun untuk bisa memasuki open mainnet itu sendiri ya. Kita doakan ya teman-teman ya, amin. Yang berikut ya, jadi teman-teman bisa langsung transaksi dengan ada price-nya ya. Kita doakan semoga sesuai harapan. Di sisi lain ada beberapa informasi. Yang pertama terkait dengan Bitcoin semakin langka ya, karena kecepatan penambangan akan berkurang pada tanggal 1 setiap bulannya. Wah, ini laju penambangan dasar yang baru adalah 0,012 pi per jam, teman-teman ya. Sehingga ya, di sini ada turun sekitar 11,4% dari 0,014 pi per jam. Ini penurunan. Ini artinya apa teman-teman ya? Karena semakin langkanya pi, sehingga kita sebagai para miners itu sendiri ya semakin kesulitan ya. Kayak sama contoh kasus dulu dengan Bitcoin yang sampai hari ini ya. Ketika dulu Bitcoin belum ada yang mining ya, maka ya semakin mudah. Jadi blok-blok chain, blok-bloknya itu terbuka dengan mudah. Tapi ketika sudah banyak, sudah blok-blok itu sudah terbuka, maka akan semakin susah untuk bisa memecahkan blok itu sendiri. Jadi itu intinya teman-teman. Ini adalah penurunan yang jauh lebih besar dari sebelumnya, itu 1,4%. Wow, ternyata turun drastis teman-teman ya. Ini 8 kali penurunan yang lebih besar. Ya, penambang hanya dapat menambang 8,3 pi bulan ini. Wow, luar biasa teman-teman. Sangat susah. Di lain sisi ya, di sini juga ada Global Hackathon Ekologi yang diadakan oleh Project Pi yang telah menjangkau 4.029 tim ya. Di sini hadiah total ada 30.000 US dollar ya, karena proyek yang berpartisipasi di Hackathon 2023 ya teman-teman. Jadi hadiah pertama 15.000 US dollar. Wah, mantap ya. Hadiah kedua ada 2.000, ada yang ketiga ada 1.000 ya. Itu dengan penghargaan kontribusi spesial itu 5.000. Jadi itu ya teman-teman ya. Saya akan menyampaikan inti-intinya saja teman-teman sehingga kita bisa. Jadi di lain sisi ya, di sini keuntungan kita sebagai pionir itu sendiri adalah yang pertama memiliki pengguna terbanyak ya. Terbanyak ya teman-teman, saya garis bawahi. Lebih dari 35 juta perintis ada di seluruh dunia. Nah, ini menjadi ekosistem yang sangat besar teman-teman ya. Makanya ada sedikit kendala terkait dengan KYC itu sendiri teman ya. Dimana memang mereka lagi permasalahannya ini belum sampai hari ini juga diselesaikan dengan baik secara. Karena apa? Karena membernya itu banyak ya.
Ini si pionir si P Network ini belajar dari kesalahan yang dilakukan oleh si Twitter, teman-teman. Dimana ketika saat si Elon Musk membeli Twitter itu sendiri, tapi ternyata masih banyak bot yang di situ tidak dikatakan bukan manusia, ya, banyak yang akun-akun palsu, itu menjadi masalah. Dan ini untuk dunia cryptocurrency ini menjadi masalah utama ya. Makanya KYC ini hadir, termasuk Nicholas itu sendiri ya, Nicholas Kokalis itu menyatakan bahwa dia menggunakan teknologi AI, teman-teman, artificial intelligence ya. Dia akan menggunakan artificial intelligence untuk bisa memverifikasi apakah human or not ya, apakah dia itu akun benar-benar manusia atau hanya robot. Itu intinya, teman-teman. Yang berikut, memiliki node terbanyak dan juga paling aman ya, memenuhi peraturan KYC ya, dan juga ramah lingkungan ya. Ini dengan teknologi proof of stake tentunya itu ramah lingkungan, teman-teman. Ini adalah mata uang digital dunia yang mendukung barter dan juga transaksi P2P instan ya. Jadi walaupun belum di mainnet ya, tapi seluruh dunia juga sudah tahu bahwa Pi ini bisa dilakukan pertukaran, bahwa banyak juga termasuk di negara kita ya, dengan dengan website-website yang sudah bertebaran ya, teman-teman ya. Di situ dikatakan ya sudah banyak menawarkan dengan Pi. Saya masih belum bisa mendalami lebih lanjut ya, teman-teman, apakah pembelian itu memang secara betul-betul legal atau tidak, tapi setidaknya itu gambaran bahwa antusias dalam menyambut Pi itu sendiri tentu sudah ditunggu oleh para pionir itu sendiri, teman-teman. Ya, itu ya, teman-teman. Di sini juga dikatakan bahwa Pi Network sesuai ISO 22022 ya. Di sini mudah dihubungkan ke sistem pembayaran bank ya, dan akan dimulai pada bulan Maret ya. Ini, teman-teman, ini bocoran bahwa open mainnet itu akan dilakukan pada bulan Maret itu sendiri. Karena apa? Bertepatan ya dengan ulang tahun Pi ya, teman-teman, karena jaringan Pi itu sendiri dirilis pada Maret 2019. Pi Network telah menjadi pusat perhatian. Pi Network menjadi tren di mana-mana. Pi Network adalah kripto paling populer dan juga paling ngetrend di dunia ini, teman-teman ya. Di lain sisi ya, teman-teman ya, di sini sesuai dengan Pi Core Team ya, more and more slot KYC akan dirilis pada kuartal pertama. Nah, ini penting bagi para pionir itu sendiri ya, teman-teman. Lengkapi daftar periksa mainnet saat Anda menunggu KYC. Konfirmasi dompet, berkomitmen pada penguncian meskipun Anda memilih untuk tidak mengunci bagian manapun dengan menghapus centang pada kotak. Nah, itu, teman. Buka browser QC dan Pi, terakhir dapatkan QC Anda. Wow, ya, teman-teman. Dan di sini dikatakan perlu diperhatikan pionir ya. Frase sandi yang hilang tidak dapat dipulihkan. Ya, ini penting buat kita semua ya, teman-teman ya. Mengenai yang kemarin juga akun MetaMask lah, pokoknya frase-frase semua itu sangat penting. Teman-teman bisa ngeprint atau simpan di HP atau simpan di laptop ya, atau simpan dimanapun ya, dalam bentuk digital ataupun dalam bentuk hard copy, itu disimpan ya, sehingga nanti ketika kita lupa, kita bisa gunakan lagi, teman-teman ya. Tulis di suatu tempat, simpan dengan aman, dan jangan dibagikan ke siapapun. Ini penting, teman-teman ya. Pionir hanya bisa memverifikasi Facebook mereka di aplikasi Pionir Pi Network. Periksa bahwa Pi Network diberi label aktif di pengaturan FI Anda. Wow. Jadi itu ya, teman-teman ya, informasi yang saya bisa dapatkan dari project ini. Yang jelas ya, bagi teman-teman yang mau untuk bisa bergabung di Pi Network ya, yang belum ya masih ada kesempatan ya, semua ada kesempatan, dan kita tunggu secara bersama-sama gebrakan dari Pi Network itu sendiri. Dan untuk saat ini ya, teman-teman, Pi itu masih dikatakan di sini enclosed mainnet ya, teman-teman ya. Enclosed mainnet itu artinya apa? Dia masih menggunakan jaringan yang masih menggunakan firewall ya. Artinya apa? Mereka belum bisa melakukan transaksi
ke exchange melakukan transaksi peer to peer secara legal ya. Makanya di data CoinMarketCap atau platform-platform yang tersedia yang menampilkan harga cryptocurrency, P-Network itu masih nol. Untuk itu, walaupun sudah bertebaran di mana-mana bahwa harga P-Network itu ya teman-teman sudah ada 3114 US dollar atau apapun itu yang masih harga belum real teman-teman ya. Sehingga teman-teman butuh dukungan untuk kita semua, apalagi yang sudah dikatakan tadi, Pi semakin langka. Karena Pi semakin langka diakibatkan karena blok blockchain ya, blok pada Pi network chain itu sudah banyak yang terbuka, sehingga blok-blok yang terbuka itu semakin sedikit. Kita menambang itu istilahnya membuka blok ya. Jadi dalam istilah blockchain itu ada kumpulan blok-blok ya teman-teman. Dan kenapa kita menambang itu untuk memecahkan kode-kode yang ada pada blok, sehingga ketika kode itu terpecahkan maka kita diberikan reward. Reward itulah yang namanya koin, terserah apakah itu di P-Network ataupun di blockchain-blockchain yang lain. Saya pikir itu saja informasi yang saya bisa informasikan. Semoga ini bisa menambah wawasan buat kita semua. Berikan komentar di bawah ini ya, jika teman-teman punya wawasan yang jauh lebih dalam dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.